Bagus, bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu sudah ini, nanti gini Kiai, acaranya pembukaan ya. Nanti sesi penyampaian materi, selanjutnya itu biasanya kita ada tanya jawab Kiai. Boleh. Setelah tanya jawab sekitar ya 5 sampai 10 menit lah, singkat. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan terakhir penutup. Itu sekitar sampai jam biasanya 10.30. Ya. Nah, ini berhubung waktu sudah mulai, kita mulai aja Kiai ya. Ya, boleh. Boleh di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, ya para peserta Zoom meeting, ya pasien ataupun nakes RSDC Wisma Atlet yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga ya kita masih bisa berkumpul kembali dalam media Zoom meeting ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita di pagi hari setiap hari Jumat, yaitu melaksanakan kajian Jumat Berkah yang insya Allah pada hari ini Jumat tanggal 5 Februari 2021 yaitu dengan judul Ujian Hidup dan Introspeksi Diri yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Munahar Mukhtar. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Sebelum memulai, saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator adalah Ahmad Roziki dan pembicara kita adalah Kiai Haji Munahar Mukhtar HS. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi kajian Jumat Berkah. Selanjutnya yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah doa dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kami yang mendengarkan semua ya dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan kajian ya, Jumat Berkah yang akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Munahar Mukhtar dengan judul Ujian Hidup dan Introspeksi Diri. Kepada beliau kami persilahkan. Saya pindah tempat dulu karena ada suara dari masjid. Saya pindah tempat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat beserta Zoom yang saya muliakan. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim via Zoom dalam rangka bertafakkur diri bersama-sama untuk menghadapi berbagai macam ujian, cobaan dalam kehidupan ini. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia ini, dan di akhirat mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surga Jannatul Naim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya dalam hidup ini kita tentu menyadari bersama-sama tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Bahkan seorang hamba Allah, ketika Allah mulai mencintainya, maka pasti ujian itu akan datang. Ya ahabballahu abdan, kalau Allah cinta kepada hambanya, ibtalah, maka hambanya itu pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Jangankan kita sebagai manusia biasa, kita menyadari para nabi selaku kekasih Allah, para rasul sebagai utusan Allah, bahkan juga para aulia, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, mereka tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Tinggal bagaimana kita menyikapi dari setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi di dalam hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 157 kalau tidak salah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju', kata Allah. Manusia itu sesungguhnya pasti akan aku uji dalam kehidupannya minal khawfi wal ju', dari rasa takut. Takut adalah sifat yang memang Allah tanamkan di dalam jiwa manusia. Artinya itu merupakan fitrah manusia. Seorang takut akan segala sesuatu yang dihadapi. Itu merupakan fitrah manusia memang. Utamanya tentu kita takut kepada Allah di dalam hidup ini. Jadi tidak ada manusia dalam hidup ini yang berani dan berani. Pasti akan ada rasa takut. Sekelas Fir'aun yang mengaku Tuhan saja, kalau kita lihat dalam sejarahnya, dan dia seorang raja besar di Mesir, dia pun takut akan kelahiran seorang bayi laki-laki. Bayi yang belum sempat terlahir, yang nanti ketika lahir bernama Musa dan menjadi seorang nabi dan rasul. Sebelum kelahirannya saja bayi ini sudah ditakuti oleh orang yang bernama Fir'aun. Padahal belum lahir ini bayi. Begitu lahir juga dia takut. Maka diperintahkan semua punggawanya, jajaran istana. Apa kata Fir'aun? Kau cari setiap ibu yang melahirkan. Atau kalian lihat semuanya. Kalau ada seorang ibu yang sedang mengandung, sedang hamil. Dan kalian kontrol semua. Kapan dia melahirkan? Kalau dia lahir seorang anak laki-laki, ambil, bunuh. Dan itulah yang terjadi dalam sejarah perjalanan umat Nabi Musa sebelum Nabi Musa diutus pada zaman Fir'aun berkuasa.
Jadi seorang raja pun takut. Siapapun ada rasa takut dalam hidup ini. Sekali lagi itu adalah merupakan fitrah manusia. Namun bagi seorang yang beriman tentunya, dia boleh takut akan segala sesuatu, tapi dia punya sandaran yang kuat, sandaran vertikal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah tadi, aku uji manusia dengan rasa takut. Minal khauf wal ju', dia juga takut akan lapar. Kenapa Allah gambarkan lapar? Orang takut miskin dalam hidup. Orang takut tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Orang takut tidak beruntung kalau dia berdagang. Ini di antara rasa takut yang pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Dia takut miskin. Ini pun rasa takut. Padahal kaya dan miskin kita tahu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Semenjak kita berada di rahim ibu kita, Allah sudah tentukan kita. Jadi boleh-boleh saja kita takut menghadapi ujian dalam hidup ini. Termasuk mungkin kita yang sedang sakit saat ini. Boleh, itu fitrah manusia. Kita merasa takut, kita merasa khawatir. Tapi jangan sekali-kali kita lupakan bahwa di balik apa yang kita hadapi saat ini adalah kemuliaan dari Allah. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Jadi tidak usah khawatir kita di dalam hidup ini. Ajal itu sudah datang dari Allah, sudah ditentukan dari Allah. Banyak orang yang sakit, sehat. Banyak orang yang sehat. Ketika itu dia meninggal dunia. Artinya apa? Saudara-saudara sekalian, tugas kita adalah di samping berikhtiar. Kita yang ada di Wisma Atlet, ini bentuk ikhtiar kita dan itu kewajiban kita. Pemerintah menyarankan kepada kita di tengah wabah virus corona yang sekarang ini sudah merajalela kemana-mana, ada bentuk kewajiban ikhtiar. Maka pemerintah Provinsi DKI memberikan kewajiban kepada warganya, 3M, pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Ini bentuk ikhtiar kita. Tapi jangan lupa ada 2M yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita saat ini pada khususnya. Apa 2M itu? Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah. Ini bentuk tawakal. Jadi dalam hidup ini kita ada dua hal, ada ikhtiar, ada tawakal. Ikhtiar adalah bentuk kewajiban kita sebagai upaya kita agar supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik kepada hal yang baik. Sementara tawakal adalah segala sesuatunya kita berpasrah diri kepada Allah, bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah di dalam hidup. Maka kepada saudara-saudara kami sekalian yang berada di Wisma Atlet pada khususnya yang sedang menjalani isolasi, ini hakikatnya bentuk ikhtiar kita, kewajiban kita untuk menjaga. Tapi sekali lagi, jangan lupa, tawakal ini yang paling penting. Selalu banyak berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah, agar Allah cepat sembuhkan dari apa yang kita rasakan, atau kita mohon kepada Allah, agar Allah hindarkan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Jadi tawakal adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi kembali, setiap manusia pasti di dalam hidup itu akan ada ujian. Sementara ujian yang ada pada kita bentuk introspeksi diri kita kepada Allah. Sudah seberapa Allah berikan kepada kita umur? Sudah berapa yang kita pergunakan untuk ibadah? Sudah berapa yang kita sia-siakan? Atau ada waktu yang dimana kita melakukan perbuatan maksiat, saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh kita lihat, ujian yang datang kepada seorang nabi yang disebut nabi yang tersabar, nabi yang sabar, Nabi Ayub alaihissalam. Beliau seorang nabi yang kaya raya awalnya. Beliau punya anak yang sehat, yang rupawan, yang cantik. Banyak anak beliau. Beliau Allah anugerahkan istri yang cantik.
Allah berikan kekayaan yang begitu banyak. Bahkan kebun-kebun beliau begitu suburnya. Hewan ternaknya juga demikian. Sehingga beliau terkenal seorang Nabi Rasul yang kaya. Pada saat itu, iblis ini tidak ingin menggoda, tapi tidak tergoda. Nabi Ayub ini. Akhirnya iblis lapor kepada Allah, ya Rabb, wajar kalau hambamu Ayub dia sujud dan tunduk kepadamu karena hidupnya sudah kau berikan kecukupan. Dia kaya raya, dia punya keluarga yang bagus, punya anak-anak yang sehat. Semua dia sudah miliki. Wajar kalau dia selalu sujud dan tunduk kepadamu. Apakah kalau hai iblis, hambaku Ayub sujud tunduk kepadaku bukan lantaran dia punya kekayaan atau keluarga dan lain sebagainya, tapi memang dia adalah hambaku yang tulus ikhlas selalu sujud kepadaku. Apa iblis menantang? Aku tidak percaya, Rabb. Kau lihat, kata Allah. Maka datanglah mulai ujian kepada Nabi Ayub. Apa yang terjadi? Harta benda beliau Allah ambil terlebih dahulu. Binatang ternak pada mati satu persatu. Dan ketika disampaikan kepada Nabi Ayub, binatang ternaknya mati satu persatu, apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, ya Rabb, aku bersyukur kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu milik Allah, kembali kepada Allah, maka bebanku sudah semakin berkurang. Ketika diambil hartanya bukan menyesali diri Nabi Ayub ini. Namun dia bersyukur kepada Allah karena amanah itu sudah diambil lagi oleh Allah. Jadi miskin Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian diambil lagi anaknya satu persatu. Sudahlah jatuh miskin, anaknya meninggal dunia satu persatu. Nabi Ayub tidak menyesali diri. Dia cuma mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, datangnya kembali kepada Allah. Nabi Ayub sudah miskin. Akhirnya anaknya sudah tidak punya, meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Diuji lagi. Diberikan penyakit oleh Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada hamba-Nya di dunia ini. Penyakit yang begitu amat sangat menyedihkan. Di mana seluruh anggota badannya penuh dengan semacam luka. Kemudian ulat-ulat ada di dalamnya. Berapa lama ini dilewati oleh Nabi Ayub? Bukan 1 minggu, bukan 2 minggu. Tidak kurang dari 7 tahun namanya. Istrinya yang menemaninya sampai hampir-hampir tidak tahan merawatnya. Karena hampir seluruh anggota badannya ini penuh dengan ulat. Dan setiap ulat yang jatuh itu diambil kembali, diletakkan kembali. Karena dia punya pemikiran bahwa ulat ini adalah makhluk Allah. Biarkan dia makan yang ada di badanku. Sampai satu saat istrinya menegur Nabi Ayub. Wahai suamiku, engkau ini kan Nabi dan Rasul. Kenapa kau tidak memohon saja agar supaya Allah sembuhkan penyakit? Allah kembalikan kita seperti semula. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu kepada Allah. Berapa tahun Allah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam hidup ini. Kita merasakan kenikmatan berpuluh-puluh tahun lamanya. Kita punya anak, kita punya harta benda, kita punya kebun, binatang ternak, dan lain sebagainya. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Sekarang baru 7 tahun aku diberikan ujian oleh Allah. Kenapa aku harus bermohon kepada Allah, mengeluh kepada Allah? Malu aku kepada Allah. Subhanallah. Coba kita lihat. Berapa Allah uji kita? Berapa lama Allah uji kita dalam hidup ini? Lalu ujian yang kita dapati, apa seperti Nabi Ayub? Jauh. Kecil penyakit yang kita hadapi, saudara-saudara. Tapi Nabi Ayub begitu amat sangat tersiksa dirinya sebetulnya, tapi dia sabar. Sampai pada akhirnya istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam karena sudah tidak tahan. Ketika semua badannya penuh dengan ulat, sampai akhirnya hampir saja ke bibirnya. Di tengah-tengah sujud Nabi Ayub bermohon kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Ya Rabb, kalau seluruh anggota badan ini penuh dengan ulat, aku ikhlas dan aku ridho, ya Allah. Tapi jangan sampai bibir ini pun termakan oleh ulat. Kalau seandainya ini termakan oleh ulat,
bagaimana aku harus berzikir kepada Engkau ya Rabb, bicara kepada Engkau ya Allah melalui zikirku ya. Masya Allah, itulah puncak dari kesabaran Nabi Ayub. Akhirnya apa kata Allah? Ayub, sudah selesai ujian yang aku berikan kepadamu, maka injaklah tanah dan dari sana kau akan berobat. Injak tanah, keluar air, kemudian diberikan air itu, disiramkan ke badannya, berguguranlah penyakit yang ada, dan Nabi Ayub sehat seperti semula, bahkan lebih muda dari umur aslinya. Itu hikmah daripada ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Panjang cerita ini sebetulnya sampai akhirnya istrinya kembali lagi dan dikembalikan lagi kekayaannya, bahkan lebih dari seperti semula yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Ayub. Saudara-saudara sekalian, ini ujian dan cobaan. Ini sebagai iktibar bagi kita. Kemudian ujian yang Allah berikan kepada kita tidak lain, tadi saya sampaikan, karena mungkin Allah cinta kepada kita. Allah mencintai hamba-Nya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam ujian. Ada orang yang diuji dengan kekayaannya, ketika dia diberikan kekayaan, apa yang dipergunakan dari kekayaannya. Ketika Allah diberikan kepadanya ilmu pengetahuan, ilmunya ini untuk apa? Apa hanya untuk menyombongkan dirinya saja? Apa untuk merasa orang yang paling hebat? Ini ujian. Semua manusia diuji. Yang kaya, yang miskin, yang bodoh, yang pintar, yang alim, semua dapat ujian. Apa yang ada pada diri kita sekali lagi, hakikatnya adalah ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi dari ujian yang kita terima. Karena itu saudara-saudara sekalian, saudaraku tercinta, yang mungkin sekarang berada di Wisma Atlet, kita bersyukur. Saya mungkin termasuk salah satu orang yang pernah merasakan, yang saudara-saudara rasakan. Tapi ketika itu saya punya keyakinan bahwa ini dari Allah, datangnya dari Allah. Bahwa wabah ini ada. Ini jundun min junudillah, bagian dari makhluk Allah. Artinya kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak segala sesuatu gampang dan mudah. Dan kita punya keyakinan bahwa ketika Allah uji kita, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya orang yang sabar ketika dia menghadapi ujian, baik itu penyakit dan lain sebagainya, dia bersabar, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia banyak mengingat Allah, dia banyak berzikir kepada Allah, dia banyak membaca ayat-ayat Allah. Disitulah sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah sedang memperbaiki kehidupan kita, kehidupan rohani kita, memperbaiki iman kita. Karena itu, mari sama-sama kita sikapi bahwa segala sesuatu tentu ujian itu akan datang kepada kita. Kalau ayat tadi menyampaikan kita rasa takut adalah ujian, kemudian rasa lapar adalah ujian, nanti ada yang kehilangan ternak, kehilangan dirinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah ujian. Tapi apa? Orang yang terbaik kata Allah. Ketika datang ujian, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan kasih sayang. Siapa? Tadi mereka, orang-orang yang ketika mendapatkan ujian, maka dia yakin bahwa itu dari Allah, maka diterima dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran. Sebab itu, saudaraku sekalian, kembali kita bahwa nilai kesabaran adalah kunci utama kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, tapi terkadang hamba yang berbuat zalim kepada dirinya. Jadi setiap Allah melakukan sesuatu yang terbaik buat anak manusia, bukan yang tidak baik. Kalau ada yang tidak baik terjadi pada diri kita, maka kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Apa telah kita lakukan? Dosa apa yang pernah kita kerjakan? Perbuatan yang tidak baik apa yang pernah kita lakukan? Ini sebagai bentuk introspeksi diri kita. Kita mengingat kembali masa-masa di mana kita pernah membuat perbuatan yang tidak baik.
Lalu setelah itu ya kita bertaubat. Allah Maha Pengasih, rahmatnya begitu luas. Taubat pasti akan diterima. Ma asaba min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Setiap yang baik yang datang kepadamu itu dari Allah sesungguhnya. Kebaikan sesungguhnya datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Kalau ada kejelekan yang datang kepada kamu itu dari diri kamu. Mungkin karena perbuatan dosa yang sengaja, yang tidak sengaja kita lakukan. Manusia tidak akan lepas dari dosa. Makanya Al-Imam Ghazali memberikan ajaran kepada kita, tiap malam kita hendaknya banyak mengintrospeksi diri. Perjalanan siang, kita menghitung dari mulai semenjak sholat subuh, kita keluar, apa yang telah kita lakukan. Kemudian sampai zuhur, apa yang telah kita kerjakan. Yang baik apa, yang buruk apa. Sampai asar, sampai maghrib, sampai menjelang tidur. Kita bisa lihat diri kita. Kalau ada kejelekan, kita beristighfar. Kita banyak memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka dianjurkan kita sebelum kita tidur, sholatlah sunnah taubat, sholatlah hajat, sholatlah di mana kita memohon kepada Allah ketika itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu datangnya dari Allah yang baik. Kalau ada yang jelek, tentu kembali pada diri kita agar kita introspeksi diri dalam hidup ini. Ini sekedar gambaran yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga jadi bahan renungan buat kita semua dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tapi dengan satu etikat yang baik, bahwa yang Allah berikan kepada kita itulah sesungguhnya yang terbaik buat kita semua agar kita dapat memperbaiki hidup dan hidup. Semoga Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhir. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan materi kajian Jumat Berkah ini dengan judul Ujian Hidup dan Introspeksi Diri. Di antara poinnya yang luar biasa tadi disampaikan adalah bagaimana contohnya dari Sayyidina Nabi Ayub alaihissalam ya, ketika diberikan berbagai macam ujian, cobaan, mungkin lebih daripada yang kita rasakan, tetapi beliau tetap ya istiqomah ya, tetap introspeksi diri ya dan bersabar. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah bagaimana kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita ya ketika diberikan ujian hidup. Dan poin yang selanjutnya yang terakhir penutup adalah tadi segala sesuatu yang baik datangnya sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang buruk itu adalah datangnya dari diri kita pribadi. Ya, termasuk juga ujian, kenapa kita diberikan ujian, ya mungkin itu semuanya adalah datangnya dari kesalahan kita dan lain sebagainya. Kira-kira itu ya beberapa poin yang tadi ya sempat disampaikan dari narasumber kita. Selanjutnya, marilah kita buka termin tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung lewat video atau mungkin lewat kolom chat ya, bisa ke saya atau ke admin atau langsung di chat di kolom komentar. Silakan. Ya, berhubung ada narasumber kita yang sangat luar biasa, beliau adalah ya ketua Majelis Ulama yang tentu sudah banyak ya mengurusi urusan umat, banyak malang melintang ya, luar biasa. Ini bisa kita tanya ya terkait kegundahan masalah yang dirasakan Bapak Ibu atau mungkin keseharian, ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat forum ini berhubung ada narasumber kita. Boleh di luar materi ya Kiai ya? Silakan. Ini ada, saya bacakan dulu mungkin lewat.
Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kiai. Mungkin ada doa khusus untuk mengatasi ketakutan yang berlebih. Itu ada pertanyaan Kiai, mohon dijawab. Sebetulnya sih tidak ada doa khusus. Kalaupun ada doa, Allahumma dfa'an al-bala wal waba, ta'un, virus corona, itu di antara doa. Oh ya, terlalu panjang memang, banyak doa-doa. Tapi paling tidak ketika kita terkena musibah, apapun bentuk penyakit, bukan sekedar corona, berbagai macam penyakit yang kita hadapi, atau mungkin juga ujiannya bukan sekedar penyakit, kita yang usaha dengan kondisi semacam ini terseok-seok, atau mungkin ada hal-hal lain yang sedang kita hadapi, ya kita memperbanyak zikir dan sholawat. Jadi zikir dan sholawat itu kunci membuka kebaikan buat kita. Jadi saya sampaikan, kalau memang berkenan kepada semua yang hadir melalui Zoom ini, perbanyak sholawat. Itu paling tidak kita lakukan ba'da maghrib menjelang isya atau ba'da subuh, sholawat paling tidak 100 kali, kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, tambahkan dengan istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim. Nggak terlalu lama itu makannya, paling sekitar 10-15 menit makan. Kalaupun mau ditambah dengan zikir lain ya boleh-boleh saja, tapi utamanya sebagai pembuka dari kesulitan yang kita hadapi adalah sholawat dan istighfar ditambah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, terima kasih Kiai. Ya, itu. Jadi intinya memperbanyak zikir dan sholawat. Ya, khususnya di waktu-waktu tadi ya, setelah maghrib atau setelah subuh. Kebetulan Kiai di sini kita ada program, biasanya kita baca kalau pagi itu Ratib Al-Atas, sedangkan maghrib itu kita baca Al-Haddad, Ratib Al-Haddad. Insya Allah masih terus berjalan Kiai. Alhamdulillah, itu bagus. Ratib itu rutin yang saya baca memang. Dan maghrib pada subuh itu. Haddad, Ratib Al-Atas, tambah Al-Wirdul Latif. Bagus sekali. Dilanjut aja, itu bagus. Alhamdulillah. Ya baik, selanjutnya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya boleh dipersilakan. Apapun ya, boleh, termasuk unek-uneknya mungkin, ya termasuk juga masalah ya, apapun yang ada di Wisma Atlet misalnya. Baik, gitu. Silakan, masih ada. Kalau tidak, ya sudah jam 10. Ya. Juga akan siap-siap. Oh iya, nih ada yang ingin bertanya, itu siapa? Mana tadi? Assalamualaikum Kiai, ada apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa lagi? Ya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Kiai. Ya, ada pertanyaan Kiai, bagaimana caranya agar kita bisa melewati ujian hidup dengan lapang dada? Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Pertama ya tentu dengan sabar, menghadapi ujian yang ada dengan sabar, dengan meyakini bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, kembali kepada Allah, dan meyakini kalau Allah cinta kepada hambanya, maka pasti hambanya akan diridhoi. Jadi hakikatnya kalau kita yakin itu datang dari Allah dan Allah lagi sedang cinta sayang kepada kita, Allah mengingatkan kita, tentu kita bersyukur. Kalau
Kita punya orang tua, kita salah, kemudian kita diingatkan, itu artinya orang tua itu cinta sama kita. Tapi kalau orang tua tidak cinta kepada kita mau bagaimanapun dibiarkan. Mau nyungsep, mau jatuh, mau hancur, dicuekin aja. Demikian juga Allah kalau cinta kepada hambanya. Kalau mengingat hambanya, jangan sampai terperosok lebih jauh, kan ingatkan. Salah satunya dengan ujian. Ketika itu bersyukurlah kita bahwa Allah sedang memberikan ujian. Kita terima dengan sabar. Ya, baik. Terima kasih Kiai. Itu ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Kiai. Mau tanya, mempersiapkan diri saat kembali ke masyarakat setelah kita sembuh. Karena pandangan masyarakat berbeda saat kita berkumpul kembali. Ini sering Kiai. Ya, awal-awal memang seperti itu. Orang merasa bahwa orang yang kena corona ini kok kayaknya dianggapnya orang yang pernah lepra. Itu awal. Tapi justru sekarang hikmahnya itu besar. Kenapa besar? Pertama, orang yang sudah kena dan sudah sembuh, itu antibodinya sudah kuat, dan dia insya Allah udah terjaga. Bahkan orang yang sudah kena, ini tidak perlu divaksin lagi. Bahkan sel darah putihnya itu bisa diambil manfaatkan buat orang yang kena. Itu bersyukur orang yang sudah selesai, sudah lulus ujian lah, sudah dapat LC, ya belakangnya sudah dapat LC, lulusan corona. Lalu udah dapat LC, lulusan corona, itu udah aman sebetulnya. Jadi nggak usah kita harus khawatir, nggak usah nggak enak dengan masyarakat, biasa-biasa aja. Tadi saya sampaikan, saya pernah ya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuman itu memang kemungkinan kitanya sendiri. Kita merasa bagaimana. Kalau orang sih nggak bagaimana. Jadi biasa-biasa saja. Ya, sekali lagi, bersyukurlah kalau kita sudah selesai, berarti antibodi kita sudah bagus. Mudah-mudahan akan memberikan kebaikan buat kita. Jadi jangan terlalu dipikirin. Itu aja. Ya, seperti itu ya Bu ya, luar biasa. Udah punya antibodi ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ini jazakillah khairan Ustaz untuk tausiah di Jumat hari ini. Semoga dengan semua cobaan ini saya sudah menerima dengan rasa bersyukur dan ikhlas. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya Bu ya, semakin mendekatkan diri juga dengan Allah agar dosa-dosaku berguguran. Insyaallah. Jazakumullah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya baik. Iya masih ada, kita bacakan. Assalamualaikum Kiai, banyak orang bilang kita harus berpikir positif supaya cepat sembuh. Tapi di saat seperti ini susah sekali untuk berpikiran positif. Bagaimana Kiai solusinya? Positive thinking kepada apa yang kita rasakan itu separuh daripada obat. Nah, jadi memang agak sulit memang. Yang namanya orang diberikan penyakit, kemudian berpikiran positive thinking memang agak berat. Tapi kita harus belajar, pelan-pelan harus belajar. Memang di situ ketika kita menghadapi ujian ini, rasa was-was, rasa takut, rasa khawatir, kita serba tidak enak memang. Tapi sesungguhnya di situ kita diberikan waktu oleh Allah untuk banyak mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita selalu mengingat kepada Allah, selalu berzikir, bersolawat, dengan sendiri insya Allah positive thinking itu akan datang kepada kita. Jadi nggak usah khawatir itu. Memang berat, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan kita lakukan, kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Itu aja yang harus kita lakukan. Insya Allah semua saatnya nanti akan terbuka thinking kita kepada diri kita dan kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Lagi? Baik, nah ini mungkin terakhir Kiai ya, berhubung waktunya. Assalamualaikum Kiai, bagaimana cara kita berintrospeksi diri sehingga kita bisa ikhlas menjalani ujian hidup ini? Tadi saya sampaikan introspeksi diri
Pertama, yang disampaikan oleh Imam Ghazali, di malam hari ketika kita menjelang tidur, kita berwudu, kita hitung-hitung siang ini apa yang telah kita lakukan. Kalau di sana ada kesalahan, cepat-cepatlah kita mohon ampun kepada Allah. Ini bentuk introspeksi diri yang harus kita lakukan minimal ketika kita mau tidur. Dengan introspeksi diri, begitu pergantian akhir tahun, introspeksi diri. Jadi 1 tahun hitungnya udah lupa, banyak yang lupa bisa kita lakukan kalau setahun mah. Setiap hari, setiap malam, itu pasti kita ingat. Dari pagi apa yang kita lakukan sampai nanti malam, itu kita akan ingat. Oh iya, saya melakukan A, melakukan B, melakukan C. Ini yang baik, ini yang buruk. Maka kalau ada yang buruk, kita langsung minta ampun kepada Allah. Kalau ada yang baik, kita bersyukur kepada Allah bisa melaksanakan kebaikan. Jadi begitu caranya. Nah, kalau itulah kita lakukan selalu, maka kita pasti akan menerima. Jadi ketentuan Allah, kita yakin, saya sekarang bisa berbicara di sini, memang Allah sudah catat, saya harus berbicara hari ini di sini. Mestinya saya 2 minggu yang lalu kan, tapi Allah belum menginginkan 2 minggu yang lalu itu saya berbicara. Allah sudah mengizinkan, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa saya berbicara dengan saudara-saudara tercinta semua yang ada di Wisma Atlet dan lain sebagainya, Jumat ini, tanggal ini. Maka Allah berkenan dan terjadilah ini semua. Saya pakai pakaiannya seperti ini, pakai baju ini, pakai peci ini. Ya inilah ketentuan yang Allah berikan kepada saya. Jadi kita yakin setiap langkah kita itu kalau kita yakin diatur oleh Allah, saya jalan, begitu sampai jalan macet total. Ya sudah santai. Mungkin Allah memberikan mencatat kita pada jam itu, hari itu, dalam pasti kena macet di sana. Ya sudah terima aja. Tapi kalau kita pikir, wah ini kalau begini saya nggak sampai ke tujuan, saya harus begini, pusing kita ngadepin itu. Jadi saat ini kita menghadapi berbagai macam dilema kehidupan. Jadi kita kembali kepada Allah bahwa inilah ketentuan Allah, termasuk apa yang kita hadapi saat ini, bangsa yang dihadapi saat ini, yang dihadapi oleh seluruh rakyat Indonesia saat ini. Inilah ketentuan Allah. Tinggal sekali lagi kita positif thinking kepada Allah bahwa ini adalah ujian. Kita harus terima dengan lapang dada, tapi jangan lupa samping kita tawakal, ikhtiar harus kita lakukan. Nah ini bentuk solusi buat kita semua. Saya rasa itu, mohon maaf yang seluas-luasnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah, lain waktu kalau Allah berkenan, kita bisa bertemu kembali dan berbicara dengan hal yang lainnya. Sekian, selamat, mudah-mudahan saudara-saudara semua yang berada di Wisma Atlet, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberikan kesabarannya dan diberikan hikmat terbesar di dalamnya. Terima kasih kepada Ananda Ahmad Roziki, Saudara Roziki, terus berbuat mengabdi, insyaallah berkah dan bawa manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian sesi tanya jawab ya pada hari ini. Selanjutnya ya Kiai, terakhir kita doa dulu Kiai penutup ya, yang kita niatkan untuk kesembuhan pasien-pasien kita dan juga untuk para nakes ya, mudah-mudahan bisa terus ya berjuang untuk pasien di Wisma Atlet ini. Silakan Kiai. Fatihah biniyatil qabul wal usul. Amin usul. Anallaha yarfa'u. Allah yuba'idna minal bala wal waba wa virus corona. Siril Fatihah. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah alladzi falaqal hamdu ma'bud ya karim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya farijal hammi ya kashfal magham ya da'watal mudarrin. Mana dunya wal akhirah wa rahimahum anta tarhamun farhamna ya Allah bi rahmatin tughnina biha.
Subhanal munafisian kulli matiun, subhanal mufarrijian kulli mahzun. Subhana man kana amru bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu. Ya mufarrijal humum, ya mufarrijal humum, ya mufarrijal. Wa ya hayyu ya qayyum salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Farrij humumana wa gumumana farajan ajila. Yassir umurana, qabbal du'aana, iftah rizaqana, barik fi hayatina, di duyunana, balik maqasidana wa hasil muradana ya Allah. Balik maqasidana wa hasil muradana ya Allah. Balik maqasidana wa hasil muradana. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal sihah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal salamah. Salimna ya Allah minal waba wal bala wa virus tarana ya Rabb. Salimna ya Rabb, salimna ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara kajian Jumat Berkah pada hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya untuk para pasien ya tetap berada di tower masing-masing. Ya tidak ikut sholat Jumat di tower 3 ya, tetap di tower masing-masing diganti dengan sholat zuhur ya karena pahalanya sama ya. Juga nanti sore tetap ada kajian yang akan dibawakan oleh Akhinal Kiram Al-Ustaz Ahmad Fakhrul Razi SPD. Demikian saya beserta seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.